Waktu Orde Lama, Pancasila disalahkan. Waktu Orde Baru, Pancasila disalahkan. Tapi Orde Reformasi ini saling menyalahkan. Nah, jadi yang mana mau dipakai? Nah, waktu Bung Karno, beliau memakai demokrasi terpimpin. Ketika Pak Harto, demokrasi Pancasila. Reformasi ini demokrasi apa? Nggak jelas. Saling menyalahkan. Ya, saling menyalahkan sekarang. Semua disalahkan. Nggak ada yang disalahkan. Lihat Fahri Hamzah, lihat Fadil John, lihat Rocky Gerung. Tapi kalau saya tanya sama dia, apa solusinya? Buat coba. Ngerti nggak dia? Nggak ngerti. Ini memang kadrun-kadrun ini mencoba bagaimana menggantikan Pancasila. Karena sudah ada residu. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Baiklah, salam, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ya, karena kemurahan Tuhan, kita masih bisa bernapas hari inilah. Tadi saya hampir lupa bahwa mau ada Zoom hari ini. Aduh, saya udah pusing ini hari ini, pusing sekali saya, 7 keliling saya pusingnya. Kenapa? Why? Saya ngundang satu orang, dipiralkan kemana-mana. Memang ini apa? Ideologi ini ideologinya Tuhan kok. Siapa bilang Pancasila itu ideologi manusia? Oh enggak, ideologi Tuhan. Makanya saya kan di awal itu nanti ya di bab 1 itu saya akan menjelaskan tentang apa? Segala yang ada diawali oleh satu ideologi. Tetapi siapa? Ideologi siapa? Siapa sejatinya yang memiliki ideologi ini? Dan siapa yang menciptakan? Kenapa? Ya tadi kita dari Bu Linda itu kan tadi banyak sekali pertanyaan kalau kita tangkap. Ya kalau kita amati sekarang ya, secara kontekstual. Kontekstual itu nyata. Ya, artinya kelihatan sekali. Waktu Orde Lama, Pancasila disalahkan. Waktu Orde Baru, Pancasila disalahkan. Tapi Orde Reformasi ini saling menyalahkan. Nah, jadi yang mana mau dipakai? Waktu Bung Karno, beliau memakai demokrasi terpimpin. Ketika Pak Harto, demokrasi Pancasila. Reformasi ini demokrasi apa? Nggak jelas. Saling menyalahkan. Ya, saling menyalahkan sekarang. Semua disalahkan. Nggak ada yang disalahkan. Lihat Fahri Hamzah, lihat Fadil John, lihat Rocky Gerung. Tapi kalau saya tanya sama dia, apa solusinya? Buat coba. Ngerti nggak dia? Nggak ngerti. Nanti setelah selesai tugas saya bikin buku ini yang pertama ini, satu persatu nanti akan sepretel itu, saya gunduli kepalanya itu. Emangnya kayak sudah apa? Sudah ada darahnya menetes untuk negara ini. Keringatnya aja nggak ada, makan uang rakyat. Enak-enak duduk-duduk di DPR sana dipanggil yang mulia. Apa yang mulia? Nggak ada yang mulia di situ. Saya pernah berhadapan dengan anggota DPR. Jangan kira kamu saya panggil yang mulia ya. Siapa yang menyebut kamu yang mulia? Jadi suka-sukanya aja. Enggak benar. Ya oke lah. Tetapi begini. Kita besok mau melancarkan buku itu. Saya mengundang, kalau mereka datang, 30 jenderal yang datang. Itu dari ketiga angkatan dan plus Polri. Saya udah bilang, baik letting saya, baik senior saya. Tapi kalau diundang semua yang purnawirawan itu repot. Nggak mungkin. Dan ini pun dari berbagai agama. Ya, saya udah bilang sama teman-teman saya, tolong yang beda agama datang aja. Bahkan ada junior saya, Mayor Jenderal Wisnu, dia sekarang jadi ketua dari agama Hindu kan di BPIP. Saya lagi suruh coba Wisnu ditelepon supaya kalau bisa dia datang. Dia lettingnya Muldoko itu, letting 81. Junior saya kok, saya tahu orang saya yang ikut membina mereka kok, ya kan? Jadi begini. Bicara Pancasila, ini memang sangat-sangat rumit. Makanya judul yang kita ambil apa? Pancasila satu-satunya ideologi bangsa Indonesia. Kata satu itu berat loh.
Kata satu berat, kata satu itu. Holistik. Ya. Dan kita banyak dipenggal-penggal selama ini. Apakah kurang pemahaman atau memang disengaja? Nah, apakah memang kita kurang pemahaman, apakah disengaja? Tapi judul hari ini Pak Paul bikin BPIP berhadapan dengan saya. Waduh, ini memang kalau begini saya akan dipanggil. Oh, sebelum dibikin judul ini pun saya udah dipanggil kok. Ya, jadi besok juga saya akan coba mengundang bidang pengkajian BPIP. Karena kalau mereka kan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya juga BPIP, tapi saya Badan Pengkajian Ideologi Pancasila, beda dong pembinaan sama pengkajian. Kalau saya mengkaji, kenapa kata guru saya dulu, Profesor Sri Sumantri almarhum, beliau sampai mengatakan masih banyak para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan yang tidak paham makna dan substansi yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Beliau juga lah yang menulis buku Reformasi Telah Gagal. Ya, reformasi telah gagal. Pancasila menjadi Pancasial. Ya, presidensial jadi presidensial. Ini mulut-mulut apa yang tidak jelas, apa benchmarkingnya? Hati-hati loh, mengeluarkan statement-statement seorang seperti Refli Harun, ya kita lihat Egy Sujana, ya, dia nggak tahu. Makanya besok, ya tadi ada saran kita bedah buku, silakan. Memang kita belum sempat melaksanakan bedah buku, karena saya sudah membedah sendiri. Kalau saya dibedah ya silakan aja, nggak apa-apa. Justru itu yang saya minta. Nah, di buku ini saya akan bikin, saya buat ya buku pertama ini 5 bab. Bab pertama landasan pemikiran, ya landasan pemikiran tentang suatu ideologi, hakikat suatu ideologi. Namanya hakikat udah nggak bisa dibantah. Ya, naturalnya itu seperti apa, itulah hakikat. Nah, yang kedua baru kita masuk nanti ke Pancasila. Bab 2 itu membahas Pancasila. Apa sih nilai-nilai yang ada di Pancasila? Karena begini, ini memang kadrun-kadrun ini mencoba bagaimana menggantikan Pancasila. Karena sudah ada residu paradigma sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka. Dan residu ini didaur ulang. Yang namanya residu sampah. Sekarang kan sampah bisa didaur ulang. Nah, sekarang residu itu didaur ulang. Bagaimana menegakkan kembali Piagam Jakarta umpamanya. Karena menurut mereka Piagam Jakarta itu yang paling sah. Itu yang dibahas, yang disepakati oleh BPUPKI. Tetapi karena ada 2 orang, ya, satu dari Bali, satu dari timur sana, tidak setuju. Tapi Pak Hatta jernih otaknya, ya tenang, jernih dia, betul juga ya. Makanya Piagam Jakarta itu dibatalkan, dirubah. Nah, itulah tuntutan mereka, bahwa Pancasila yang sekarang ini tidak murni, tidak sah. Malah dibilang apa? Pancasila yang sekarang ini, Pancasila palsu. Wah, ini kan jadi nggak benar lagi sudah kita bernegara ini. Yang palsu yang mana? Bahkan ada yang mengatakan bahwa Pancasila tidak pernah disebut di dalam Undang-Undang Dasar. Di pembukaan. Nggak ada. Memang kalau di dalam pembukaan itu nggak ada Undang-Undang Dasar. Sebenarnya teks proklamasi itu bukan yang disampaikan oleh Bung Karno sama Bung Hatta waktu mendeklarasikan proklamasi. Tidak. Kenapa? Gampang sekali melihatnya kan. Masih ada coretan tangan. Nah, maunya mereka kan Piagam Jakarta itulah yang menjadi deklarasi proklamasi, naskah proklamasi. Ini yang begini-begini, tapi 18 Agustus disahkan. Ribut mengenai Pancasila, baik hari kelahirannya, ini yang mana yang tidak sah. Kita diadu-adu domba, kenapa baru sekarang bicaranya? Kenapa tidak dulu bicaranya? Nah, jadi Pancasila ini kelihatannya diobok-obok, tapi pasti ada skenario besar. Tidak mungkin tidak. Karena itu tadi, residu itu didaur ulang.
sampah-sampah sebelum apa itu didaur ulang. Aduh, sorry ini kenapa begini nih? Kalau Bapak buka apa peluncuran buku Pancasila, ada apa Dik? Kenapa? Abang mengundang purnawirawan. Abang kan tahu sekarang purnawirawan pada ribut di atas. Jadi mau panglima janganlah, oke lah kalau gitu nggak apa-apa. Nanti daripada ekses, nanti dikhawatirkan dikira orasi politik. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Saya pindah lagi ke tempat yang lama. Jadi tadi sibuk seharian kita ngurus itu lagi. Besok rapat lagi, nggak apa-apa. Ya karena ada takut. Karena purnawirawan sekarang kasih contoh. Tadi seperti junior saya bilang, sekarang purnawirawan juga kasih contoh yang jelek semua. Tapi belum, nanti kita bahas lah. Kita tenang-tenang aja, air tenang tapi menghanyutkan, kan begitu. Nah, jadi kalau bicara Pancasila ini memang, aduh berat banget ini. Itu tadi, kalau Bu Linda bilang, ya kita nggak bisa salahkan mereka juga. Karena dia tidak tahu yang harus mereka tahuin. Mereka tidak tahu apa yang harus dipahami. Sehingga pengambilan keputusan, baik secara pribadi, kelompok, maupun organisasi, ya dia melihat mana yang banyak, kan begitu. Demokrasi sekarang bukan demokrasi Pancasila lagi. Demokrasinya sudah demokrasi mayoritas. Makanya terjadi oligarki, kan. Nah, sekarang mereka merasa, oh kami mayoritas. Bahkan kemarin ada ustadz yang ngomong kalau tidak salah, 90% penduduk Indonesia adalah muslim. Kami yang berhak atas bumi ini. Loh, emangnya dia menciptakan bumi apa? Hah? Bisa dia menciptakan gunung? Bisa. Bisa dia menciptakan laut? Dari mana? Semua ini milik kita kok, miliknya Tuhan. Apa yang kita miliki, kita cuma status sip. Tahu status sip? Hanya status saja. Status apa? Temporer. Bukan hak milik. Ngaur aja. Itu kan manusia yang ngomong. Tuhan nggak mau, ini ciptaanku kok. Kamu pun ciptaanku. Tetapi yang terjadi apa? Nah, saya beruntung sekali. Saya pernah diajar sama yang betul-betul ahli tata hukum negara. Profesor Sri Subandri. Saya juga merasa bersyukur saya menerima pelajaran Pancasila dari Profesor Dr. Notonegoro. Saya beruntung sekali. Ya, ketika saya mendapat pelajaran Pancasila dari yang lain-lain, saya ketawa-ketawa aja. Ini apa yang diajarkan ini? Makanya di buku itu pun nanti kan saya bilang, menurut ajaran Profesor Notonegoro yang pernah jadi Menteri Pendidikan, dia seorang jenderal juga, diangkat jadi, dia adalah salah satu dosen di UGM, kalau nggak salah rektor dulu di UGM. Itu sebabnya sampai sekarang UGM itu masih universitas yang saya akui masih memperjuangkan Pancasila. Sumpahnya aja kemarin saya waktu di wisuda di situ pakai Pancasila loh. Nanti kapan saya tayangkan. Tapi yang lainnya sudah keracunan saya lihat. Ya, sudah kena polusi kadun-kadun ini. Ya. Tapi oke lah. Saya hari ini memang tidak menyiapkan bahan. Ya, karena bahannya sebenarnya sudah ada di Pak Pauljang, tapi Pak Pauljang pasti repot mencarinya lagi. Oke lah. Ya, jadi kita banyak pertanyaan. Mengapa Pancasila satu-satunya ideologi bangsa Indonesia, bukan yang lain? Nah, mengapa? Ini yang harus kita sampaikan. Karena coba ya, bayangkan. Ideologi apa yang bisa memimpin, apa yang bisa kita pakai di negara ini? Ideologi agama. Kita boleh lihat benchmarkingnya. Ada nggak negara agama yang maju? Ada nggak negara agama yang maju? Nah, kembali lagi, kalau kita baca buku lembaran negara, ya, hasil sidang-sidang PKI sama sidang-sidang PPKI, itu sebenarnya para founding fathers kita itu melihat apa? Melihat negara di Indonesia ini pernah ada negara yang apa? Yang nation state, bukan negara agama. Ya, contohnya apa? Sriwijaya, Mojopahit. Itu bukan negara agama. Ya tolong dipahami. Tapi negara-negara kecil-kecil seperti Demak, seperti apa dulu? Coba kita pelajari. Mereka negara agama, bukan negara nasional. Bukan national state, nation state. Ya. Nah makanya making a nation di Asia Timur ini, making nation di Asia ini, saya punya bukunya dan saya mendapat dari orangnya sendiri.
waktu saya Yes, sayang. mengikuti seminar di Singapura. Jadi bagaimana proses pembentukan negara bangsa yang ada di Asia ini. Lihat, gara-gara agama, India pecah sama Pakistan. Ya, sekarang di Bangladesh, ya, yang katanya mayoritas Islam. Lihat kemarin, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ya, habis semua kuil-kuil Hindu. Ya, hanya gara-gara Al-Quran katanya ditempel di patungnya, di patung Siwa atau patung apa. Jadi yang begini-begini kita melihat, adakah negara agama yang maju? Ini kita harus sampaikan ke sana. Tapi negara Indonesia ini bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Kan mereka ini kan, wah ini negara-negara sekuler. Kemudian apa lagi coba? Kalau syariah itu ciptaan Tuhan, kalau Pancasila itu ciptaan manusia. Waduh, untuk menjawab ini, makanya saya buka dari bab pertama. Bab pertama itu apa? Segala yang ada diawali oleh suatu ideologi. Tetapi ada kesalahan kita. Ideologi Pancasila itu diteorikan, kebanyakan teori. Tidak dilogoskan. Sementara Tuhan punya ide, dilogoskan. Sama dengan inilah Pak Paul. Ketika Pak Paul membuka Zoom ini ide nggak? Ide kan? Ide dari pemikiran dari Pak Paul sendiri. Tapi ada latar belakang sehingga Pak Paul membuka ide ini. Nah, kemudian dilogoskan, diwujud nyatakan, kan begitu. Ngomong diakonia, buktikan diakonia, kan begitu. Sama juga di buku Pancasila ini. Buku Pancasila yang pertama ini, makanya nanti ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Nah, buku yang pertama ini kita menggambarkan teorinya saja, framingnya, bingkainya, ya secara garis besar sampai bagaimana dia dilogoskan. Tetapi nanti untuk melogoskannya itu adalah para negarawan. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.